Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kajian rutin kita, insya Allah per hari ini kita akan mulai dengan materi atau kitab yang telah disiapkan oleh Dr. Agus Hasan Al-Basori yang merupakan mudir dari Yayasan Bina Asbutama Al-Islami di Malang, dan beliau ngasih judul Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Ziyadatuha Ar-Rajabiyah Ma'al Fawaid Al-Mustambita Minha. Insyaallah ini adalah gabungan dari dua buku atau dua hadis yang terkenal, yaitu miliknya Imam Al-Arba'in An-Nawawi dengan ditambah dengan dari yang Ibnu Rajab, insyaallah begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai hadis yang pertama. Al-haditsul awal, al-a'mal bin niyat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Tergantung setiap perbuatan atau setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang atau bagi tiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia insya Allah akan mendapatkan, atau dia adalah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya, kalau hijrahnya adalah untuk dunia, untuk keperluan dunia, termasuk juga untuk atau hijrah atau berpindah tempat untuk mendapatkan perempuan yang dia mau nikahinya, maka hijrahnya itu adalah apa yang dia niatkan, yaitu hanya untuk kepentingan dunia dan hanya untuk menikahi seorang wanita. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa dapat mengambil manfaat atau faedah yang banyak sekali. Di antaranya, amal atau perbuatan haruslah disertai dengan niat, agar amal atau perbuatan kita tidak sia-sia. Yang kedua, disyaratkan niat dalam mengerjakan tiap ibadah, sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Yang ketiga,
niat untuk membedakan dari satu amalan yang serupa. Contoh, 2 rakaat di waktu fajar. Kalau seseorang niat sholat 2 rakaat untuk menunaikan sholat sunnah rawatib sebelum subuh atau sebelum fajar, maka sholatnya adalah sholat sunnah atau dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Akan tetapi ketika dia berniat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat itu adalah sholat subuh, berarti dia mengerjakan sholat subuh. Sama-sama 2 rakaat di waktu yang sama, hampir bersamaan, akan tetapi ketika niat diberikan atau tiap disampaikan atau tiap bukan diucapkan ya, tapi kita berniat untuk sholat sunnah, ya itu insya Allah atau sholat yang kita laksanakan itu tadi adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu atau kita berniat sholat fardu di 2 rakaat tersebut, maka sholat tersebut adalah sholat fardu. Artinya niat bisa membedakan 2 ibadah yang serupa atau sejenis, bahkan di dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang keempat, sah dan tidaknya suatu amal tergantung dari niat. Yang kelima, seorang mukallaf atau yang sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari sebuah amal atau ibadah. Yang keenam, wajibnya ikhlas lillahi ta'ala dalam beramal. Yang ketujuh, diharamkannya amalan yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedelapan, disyariatkannya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Dalam yang kesembilan, dalam syariat hijrah harus dilakukan dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, bagaimana kalau Rasulullah sudah wafat? Maka hijrahnya adalah untuk menegakkan agama dan melakukan atau menjalankan atau mengikuti sunnah-sunnahnya. Kesepuluh, orang yang ikhlas dalam mengerjakan amal, maka dia akan mendapatkan balasan insyaallah ta'ala dengan syarat dia harus memenuhi syarat-syarat dari suatu amal yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang ke-11, ketika seseorang mengerjakan amal dan hanya untuk menggapai dunia saja, maka dia akan mendapatkan yang dia inginkan, yang ingin tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Artinya salah niat. Ya, salah niat. Ya, selanjutnya ke-12, amal menjadi sia-sia ketika tidak dikerjakan dengan ikhlas. Selanjutnya yang ke-14, ketika amal atau perbuatan atau ibadah hanya dengan disertai niat untuk menggapai dunia, maka pelakunya adalah termasuk orang yang terpedaya dengan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Bahwasanya
kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ikhwan sekalian, dari sekian banyak faedah dari satu buah hadis tentang niat, hendaknya kita senantiasa memperhatikan karena memang niat adalah hal yang pokok, yang urgen banget, yang urgen sekali, sehingga jangan sampai apa yang kita kerjakan, ibadah, amal, kebaikan, kita tidak diterima atau ketika salah niat, itu akan menjadi sia-sia belaka. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuldapi TV, TV-nya umat Islam.